Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Ibu. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang panen dan pasca panen tanaman padi. Panen adalah pemungutan hasil sawah atau ladang, ya. Istilah ini paling umum digunakan dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan di sebuah ladang atau sawah. Penentuan waktu panen merupakan salah satu faktor penting penentuan kualitas gabah yang dihasilkan. Jika terlalu awal panen, maka banyak gabah yang masih hijau, banyak beras mengapur, dan mudah parah. Sebaliknya, waktu panen yang terlambat menyebabkan penurunan hasil gabah akibat rontok. Penentuan waktu panen padi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu secara visual, jika butiran gabah menguning 90-95% dari hamparan, maka gabah yang dipanen pada saat itu memiliki kualitas yang baik, sehingga menghasilkan rendemen yang baik. Cara kedua, dengan mempertahankan umur panen berdasarkan deskripsi dan varietas. Secara umum, padi dapat dipanen pada umur 30 hari sampai 45 hari setelah tanam. Secara tradisional, untuk memastikan padi siap dipanen, dapat dengan cara menekan butir gabahnya. Bila butirannya sudah keras, berisi, saat itu paling tepat untuk dipanen. Secara umum, pemasakan bulir tanaman padi terbagi dalam 4 stadia, yaitu yang pertama, stadia masak susu, yaitu berumur 8-10 hari setelah berbunga merah. Kemudian yang kedua, stadia masak kuning, yaitu 7 hari setelah masak susu. Yang ketiga, stadia masak penuh, yaitu 7 hari setelah masak kuning. Dan yang keempat, yaitu stadia masak mati, yaitu 6 hari setelah masak penuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Cara panen varietas lokal umumnya berikut mulainya atau secara gagasan. Tahu gagasan? Gagasan itu diikat ya. Dan menggunakan alat ani-ani atau ketam. Cara panen seperti ini memerlukan varietas padi yang tahan rontok. Untuk varietas unggul biasanya menggunakan sistem babat bawah dengan menggunakan sabit tajam untuk memotong pangkal batangnya. Selanjutnya, simpan hasil panen di suatu wadah atau tempat yang dialasi, kemudian digebuk. Ya, digebuk itu dipukul-pukul, ya. Panen dengan menggunakan mesin akan menghemat waktu. Dengan alat reover binder, ya, panen dapat dilakukan selama 15 jam untuk setiap hektarnya. Sedangkan dengan reoven harvester, panen hanya dilakukan selama 6 jam untuk 1 hektar. Jadi ini dengan menggunakan alat yang sangat
modern itu kecepatannya lebih cepat lagi, ya, waktunya lebih cepat. Reaper binder merupakan mesin panen yang memiliki bagian pemotongan untuk 1 hingga 4 alur tanaman pengikat, 4 alur, ya, tanaman dan pengikat padi. Padi yang telah dipotong akan langsung diikat menjadi 1 hingga 2 kg ikatan dan kemudian direbahkan ke satu sisi yang sama. Sedangkan untuk reaper harvester merupakan mesin panen yang memiliki bagian pemotong sekaligus merontokkan padi. Gabah hasil perontokan ditampung pada karung atau tangki penampung gabah sementara. Yang kedua, pasca panen. Jadi tadi itu tentang panennya, yang sekarang yaitu tentang pasca panennya. Pasca panen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Ya. Penanganan pasca panen mencakup perontokan, pembersihan, dan pengeringan. Yang pertama yaitu perontokan. Perontokan dilakukan secepatnya setelah panen dengan cara diinjak-injak. Kurang lebih 60 jam itu biasanya per orang untuk 1 hektar. Ya. Kemudian dihempaskan atau dibanting, ya. Itu biasanya dilakukan oleh satu hektar itu oleh 1 orang untuk 6 jam, untuk 16 jam, ya. Jadi memang kalau dengan menggunakan secara perontokan itu lebih lama lagi, ya, dibandingkan dengan menggunakan mesin. Perontokan dilakukan 2 kali, ya, yaitu di 2 tempat terpisah. Yang kedua, pembersihan. Pembersihan gabah dengan cara diayak atau dengan cara ditapi atau juga bisa dengan menggunakan blower secara manual, ya. Nah, di mana biasanya blower ini bersamaan pada saat perontokan dengan menggunakan thresher biasanya. Kadar kotoran tidak boleh lebih dari 3%. Kemudian yang selanjutnya yaitu penjemuran. Penjemuran gabah dilakukan selama 3-4 hari. Ya, yaitu perharinya minimal 3 jam. Tetapi sebetulnya itu tergantung pada keadaan radiasi matahari. Kalau biasanya panas itu akan lebih cepat. Tapi dalam keadaan mendung itu akan lebih lama. Kadar air yang dibutuhkan terakhir yaitu 14%. Ya. Jadi jangan sampai melebihi daripada 14% karena nanti akan mengakibatkan gabah menjadi berjamur. Secara tradisional padi dijemur yaitu di halaman dengan bisa menggunakan lantai secara langsung dan bisa juga dengan menggunakan alas, bisa terpal atau bisa dari yang dibuat dari anyaman bambu. Jika menggunakan mesin pengering, kebersihan gabah terjamin daripada dijemur secara tradisional, ya, di halaman rumah. Ya. Karena apa? Karena kalau dengan menggunakan pengering mesin itu biasanya nanti akan ada blowernya yang sekaligus membuang bagian gabah yang hampanya. Dan biasanya
si apa namanya gabah tersebut itu akan langsung masuk ke wadah atau ke karung masing-masing, sehingga nanti akan mempermudah di dalam penanganan. Dan inilah contoh penjemuran dengan secara tradisional di halaman rumah. Itulah penjelasan tentang panen dan pasca panen tentang tanaman padi, ya, di mana padi ini sangat penting sekali dilaksanakan pasca panennya, karena kalau tidak dilaksanakan pasca panennya itu akan menghasilkan gabah yang jelek. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan diterima oleh kalian dan bisa materi ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.